Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Alur Machine Guard part 13. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang mendekat ke arah Pyong-hak dengan wajah yang menyeramkan. Di sana, Chun Ye-won memasang wajah datar sambil mengepalkan tinjunya dan berkata, kendalikan kekuatanmu. Tapi tiba-tiba langsung saja, boom! Pyong-hak kesakitan karena ulu hatinya ditonjok oleh Chun Ye-won. Terlihat Pyong-hak terbang jauh ke angkasa karena hantaman dari Chun Ye-won dan menyebabkan para anggota Pyong-hak terkejut dan ketakutan. Terlihat Pyong-hak terombang-ambing di tanah karena hantaman yang kuat dari Chun Ye-won itu. Pyong-hak pun akhirnya pingsan dan mulutnya mengeluarkan busa saking kuatnya hantaman dari Chun Ye-won. Sedangkan itu Chun Ye-won yang melakukan hal tersebut langsung memasang wajah ketakutan karena ternyata kekuatan yang ia keluarkan terlalu berlebihan. Di keheningan setelah Chun Ye-won menghantam Pyong-hak, tiba-tiba Hyeobong mengangkat anak buah Pyong-hak dan memegang kerah bajunya. Di sana ia bertanya tentang di mana tanda nama kuning yang mereka ambil dari tangan Oh Jong. Ia pun menjawab bahwa tanda nama kuning itu berada di Ha Il-myung. Setelah mendengar hal tersebut, Hyeobong langsung menampar orang tersebut dengan kesal. Baekgi yang melihat hal tersebut langsung tiba-tiba menghentikan Hyeobong. Terlihat Hyeobong kesal karena tiba-tiba diberhentikan. Ia bertanya apakah Baekgi menghentikannya karena mereka adalah mantan grupnya. Terlihat Baekgi pun berkata agar Hyeobong memberinya sedikit waktu untuk berbicara. Di sana Baekgi bertanya apa maksud tentang kesepakatan yang tadi ia katakan bersama dengan Pyong-hak. Orang itu pun menjawab bahwa kesepakatan itu ialah kesepakatan bersama dengan Chun Yu-chan dari Clan Blade. Di sana ia menjelaskan tentang rencana yang telah mereka lakukan bersama dengan Chun Yu-chan. Chun Ye-won langsung terkejut setelah mendengar kata Chun Yu-chan. Terlihat Baekgi kesal karena ia merasa bahwa ia berhutang budi pada Chun Yu-chan. Tapi kenyataannya ternyata itu adalah rencana dari Chun Yu-chan sendiri. Di sana Baekgi bertanya apakah Chun Yu-chan nanti akan memberikan mereka tanda nama kuningnya. Setelah itu dia pun menunduk lalu berkata bahwa ia meminta maaf pada Baekgi. Baekgi pun langsung pergi meninggalkan dirinya sambil berkata, kalian semua tikus-tikus kotor, ucapnya kesal. Orang itu pun langsung dihajar lagi oleh Hyeobong dengan sangat kencang. Di sana Hyeobong memukuli orang tersebut sambil berkata bahwa ia akan membuat orang itu menjadi terkapar layaknya Oh Jong. Saat Hyeobong sedang asyik menghajar orang tersebut, tiba-tiba seseorang berkata agar Hyeobong menghentikan hal itu. Hyeobong pun langsung melihat ke belakang. Ia terlihat kesal sambil berkata, sekarang apa lagi? Ucap Hyeobong kesal. Di sana terlihat Go Wang-chul yang sedang menenangkan Hyeobong. Ia berkata bahwa memukuli satu orang saja tidak cukup. Jadi ia berkata bahwa ia akan memancing semua yang telah menghajar Oh Jong. Di sana Go Wang-chul bertanya pada orang tersebut, Kadet 670, apa kau benar-benar percaya dengan kata-kata Chun Yu-chan? Terlihat orang tersebut tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Go Wang-chul. Go Wang-chul pun langsung bertanya dengan jelas. Ia bertanya apakah Chun Yu-chan benar-benar akan memberikan tanda nama kuningnya pada mereka. Orang tersebut menjawab pertanyaan itu dengan wajah merah sehabis dipukuli oleh Hyeobong. Ia berkata bahwa ia telah membuat janji dengan Chun Yu-chan. Jadi tanda nama kuningnya pasti akan diberikan. Dengan wajah serius, Go Wang-chul bertanya lagi, apakah nanti Chun Yu-chan akan memberikan 2 tanda nama kuning? Karena melihat anggota mereka terdiri dari 20 orang. Yang dimana satu tanda nama kuning hanya bisa dipakai untuk 12 orang saja. Kadet 670 yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. Lalu orang-orang di belakangnya langsung kesal karena mungkin Chun Yu-chan hanya akan memberikan 1 tanda nama kuning saja. Di sana Go Wang-chul pun menceramahi mereka. Ia berkata bahwa mereka telah dipermainkan oleh Chun Yu-chan. Saat orang-orang di sana ragu dengan Chun Yu-chan, Go Wang-chul pun langsung tersenyum. Lalu ia berkata, jika kalian benar-benar marah, kalian harus balas dendam. Ucapnya ambisius. Scenes pun berganti lagi ke tempat di mana mereka sedang mengacungkan pedangnya ke arah kelompok Ha Il-myung dan Yumpa. Yumpa yang melihat hal tersebut bingung karena bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Kadet 670 menjelaskan pada Yumpa bahwa mereka mungkin tidak akan mendapatkan tanda nama kuningnya dari Chun Yu-chan. Di sana Yumpa terlihat kesal lalu berkata pada mereka bahwa mereka telah membiarkan seseorang berbicara manis pada Kadet 670 dan rekan-rekannya. Sambil diperlihatkan ia melihat Chun Ye-won. Hyeobong yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa kelompoknya tidak berbicara manis. Ia bahkan berkata bahwa Ha Il-myung
Myung dan Yumpa kurang terampil sehingga harus menyergap satu orang dengan grup yang berisikan banyak anggota. Mendengar hal tersebut, Ha Il Myung pun marah, lalu ia berkata, "Berani-beraninya kau menyebutku kurang terampil saat kau sibuk berlarian seperti tikus dengan ekor di kedua kakimu." Terlihat Hyeobong kesal mendengar hal tersebut, lalu Goang Chul tertawa dan berkata bahwa Ha Il Myung saat ini tidak akan berlari seperti tikus, bukan? Di sana Goang Chul pun memasang wajah menyeramkan sambil menatap ke arah Ha Il Myung yang terlihat kesal sambil berkata, "Kami tidak akan melepaskanmu." Di sana Ha Il Myung terlihat ketakutan karena di hadapannya saat ini Chun Ye Won sedang menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Ha Il Myung pun bahkan berpikir untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Tapi ia bingung karena jika melarikan diri maka ia akan kehilangan anggota grupnya dan tidak bisa melakukan tes ketiga. Di sana Yumpa terlihat kesal karena saat ini ia gagal dalam misi yang diberikan oleh Chun Yu Chan. Jadi ia pun berpikir untuk membujuk Kadet 670 dan rekan-rekannya. Yumpa memanggil Kadet 670 dan berkata mungkin di antara mereka ada sebuah kesalahpahaman. Di sana ia menjelaskan bahwa Chun Yu Chan akan menjadikan mereka semua pengikutnya. Kadet 670 pun berkata apakah mereka akan mendapatkan 2 tanda nama kuning. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki 19 anggota, jadi setidaknya dia harus mendapatkan 2 tanda nama kuning agar bisa mengikuti tes ketiga. Yumpa yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena ia tidak bisa asal membujuk dan memberikan janji yang bisa merugikan dirinya di masa depan. Di sana dengan wajah gugup Yumpa pun berkata bahwa ia akan berbicara secara pribadi pada Chun Yu Chan dan akan menyarankan Chun Yu Chan untuk menjadikan mereka sebagai pengikutnya. Kadet 670 pun langsung terkejut setelah mendengar perkataan dari Yumpa. Yumpa yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum senang karena ia berpikir bahwa ia tidak berbohong karena ia hanya akan menyarankan Chun Yu Chan, sedangkan keputusan nantinya berada di tangan Chun Yu Chan sendiri. Kadet 670 pun bertanya, apakah Yumpa bisa mengatasi sesuatu? Yumpa yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dan berpikir apa maksud dari mengatasi. Tiba-tiba di belakang Yumpa terlihat Chun Ye Won yang bersiap untuk menyeram Yumpa sambil berkata, maksudnya apa kau bisa menanganiku? Yumpa yang melihat hal tersebut langsung terkejut lalu ia menghindari serangan dari Chun Ye Won itu dengan cepat. Ha Il Myung yang melihat hal tersebut langsung kesal. Ia pun mengambil pedang kayunya dan mengarahkannya ke arah Chun Ye Won. Tapi ternyata tanpa disangka Chun Ye Won dapat menahan serangan tersebut dengan mudah. Terlihat pedang itu dihancurkan oleh Chun Ye Won dengan mudah. Hal ini menyebabkan Ha Il Myung ketakutan karena ternyata pedang itu sudah dialiri dengan ki yang sangat kuat. Tapi dapat dengan mudah dihancurkan oleh Chun Ye Won. Tiba-tiba Ha Il Myung terkena sebuah serangan mendadak dari seseorang yang menyebabkan dirinya terpental cukup jauh ke belakang. Orang itu ternyata adalah Baeki yang menendang perut Ha Il Myung. Di sana Ha Il Myung memegang perutnya karena ia merasa sangat kesakitan. Dan Baeki dengan gagah berkata bahwa lawan Ha Il Myung adalah dirinya. Ha Il Myung merasa kesakitan karena mendapatkan serangan mendadak dari Baeki. Di sana terlihat ia memegang tulang rusuknya. Dia merasa bahwa tulang rusuknya patah lagi akibat serangan dari Baeki. Terlihat ia sangat ketakutan karena saat ini ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ia berpikir untuk kabur, tapi ia yakin bahwa kabur pasti akan memperburuk keadaan. Terlihat para bawahan Ha Il Myung mencoba untuk kabur karena ketakutan melawan grup Chun Ye Won. Tapi mereka semua dihalangi oleh grup Chun Ye Won sehingga mereka semua tidak bisa kabur. Di sana mereka berpikir bahwa tidak mungkin untuk melawan grup Chun Ye Won yang seperti monster. Ha Il Myung yang melihat hal tersebut langsung berteriak ke arah mereka sambil berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Tapi sebelum ia berkata lebih banyak lagi, Baeki tiba-tiba datang ke arahnya sambil berkata agar Ha Il Myung tidak memalingkan pandangan darinya. Di sana Baeki langsung menyerang Ha Il Myung dengan tendangan yang mematikan. Sedangkan Ha Il Myung berusaha menghindari dan menahannya sambil menahan rasa sakit akibat tulang rusuknya yang patah. Di sisi lain terlihat Goang Chul, Hyeobong, Ho Sang-hwa dan satu anggota lain yang bersiap untuk menyerang mereka semua. Mereka terlihat bersemangat untuk menghajar grup Ha Il Myung itu. Mereka pun berlari bersama-sama lalu langsung menghajar semua musuh yang berada di hadapannya. Yumpa yang melihat hal tersebut langsung merasa ketakutan. Sedangkan Baeki dan Ha Il Myung terus melanjutkan pertarungannya. Terlihat Baeki menendang Ha Il Myung dengan sangat kuat hingga menyebabkan Ha Il Myung terpukul mundur ke belakang. Yumpa yang melihat keadaan menjadi buruk tiba-tiba melemparkan pedangnya ke bawah tanah. Lalu ia pun tiba-tiba bersujud di hadapan Chun Ye Won sambil berkata bahwa dirinya menyerah. Chun Ye Won yang melihat hal tersebut tidak mengerti dengan perkataan dari Yumpa. Tapi Yumpa pun akhirnya menjelaskan bahwa ia sudah kalah dari dirinya. Jadi ia meminta belas kasihan dari Chun Ye Won sebagai Vice Lord.
Sambil bersujud terlihat Yumpa tersenyum. Ia berpikir bahwa Chunyewon pasti akan mengampuninya karena ia telah berlutut dan mengemis pengampunan pada dirinya. Tapi tiba-tiba Chunyewon memegang rambut Yumpa. Lalu ia berkata apa ia berbicara tentang belas kasihan. Ia pun langsung mengangkat wajah Yumpa dengan keras ke atas. Lalu berkata dengan wajah mengerikan, "Kenapa aku harus menerima kalau kau menyerah? Jika kau tidak ingin bertarung, seharusnya kau tidak bertindak licik sejak awal." Yumpa yang diperlakukan seperti itu langsung berteriak ke arahnya. "Apa yang kau lakukan kepada lawan yang sudah menyerah?" Saat mendengar hal tersebut, Chunyewon langsung marah. Lalu berkata agar Yumpa tetap diam. Lalu dengan kekuatannya, ia pun langsung menghajar Yumpa itu ke tanah dengan kuat. Para pengikut Hailmyong yang melihat hal tersebut langsung ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Chunyewon. Karena ia telah menghancurkan wajah Yumpa dengan brutal. Lalu Chunyewon pun mengangkat kembali wajah Yumpa yang sudah hancur itu ke hadapannya sambil berkata, "Kau harus membayar harga karena telah mengganggu orang lain," ucapnya. Chunyewon pun langsung melakukan hal yang sama beberapa kali pada Yumpa hingga wajahnya hancur. Lalu tiba-tiba Yumpa dengan wajah hancurnya berkata, "Kau idiot, apa menurutmu Tuan Muda Chunyewon akan membiarkan ini?" Chunyewon yang mendengar hal tersebut langsung berkata pada Yumpa, apakah Chunyeo-chan tidak akan membiarkan hal ini? Setelah mendengar hal tersebut, Chunyewon langsung berkata dengan wajah mengerikan bahwa ia berterima kasih atas nasihat dan peringatan dari Yumpa. Lalu ia menjongkrokkan lagi wajah Yumpa ke tanah dengan sangat kuat. Di sana Yumpa baru teringat kembali bahwa Chunyewon tidak mungkin takut dengan Chunyeo-chan karena mengingat ia juga pernah menghancurkan pusat tenaga dari Chun Jong-sum. Di sana terlihat Yumpa akhirnya pingsan karena telah dihajar habis-habisan oleh Chunyewon. Chunyewon pun berpikir bahwa jika ia menggunakan seluruh tenaganya, kepala Yumpa pasti sudah hancur. Lalu ia pun mendatangi tempat di mana para bawahan Hailmyong yang sudah berlutut karena telah berhasil ditaklukkan oleh anak buahnya. Chunyewon bertanya tentang keberadaan dari Hailmyong. Lalu Baekgi pun membawa Chunyewon ke tempat Hailmyong berada. Terlihat Hailmyong tidak bersuara karena pusat suaranya diberhentikan oleh Baekgi. Tiba-tiba Chunyewon memegang tangan Hailmyong dengan cepat, lalu mengangkat tangannya itu tepat di hadapan wajahnya. Chunyewon pun langsung mengeluarkan satu jari dari Hailmyong dengan kuat, lalu memegangnya erat-erat. Dan langsung saja setelah melakukan hal tersebut, ia langsung memotongkan jarinya ke arah belakang dengan sangat kuat. Hailmyong yang diperlakukan seperti itu langsung terkejut dan terlihat sangat ketakutan. Tapi sayang, ia tidak bisa berteriak karena pusat suaranya dihentikan. Chunyewon yang melihat hal tersebut langsung berkata agar Hailmyong tetap diam. Ia bahkan bertanya pada Hailmyong apakah hal itu menyakitkan. Lalu ia pun mematahkan satu jari lagi dari Hailmyong. Terlihat Hailmyong sangat kesakitan. Ia menggigit bibirnya dengan sangat kuat. Bahkan terlihat ia menggigitnya hingga mengeluarkan darah saking sakitnya hal tersebut. Di sana Chunyewon pun memandangi dirinya dan berkata bahwa Oh Jong juga pasti merasa kesakitan karena mereka telah mematahkan jari-jarinya. Hailmyong yang diberlakukan seperti itu memandangi Chunyewon dengan kesal. Lalu ia berkata dalam hatinya bahwa ia pasti akan membunuh Chunyewon. Chunyewon yang melihat Hailmyong kesakitan langsung tersenyum seperti psikopat. Lalu dengan cepat ia pun langsung menghajar Hailmyong dengan kuat. Terlihat wajahnya terlempar cukup jauh dan menyebabkan Hailmyong pingsan. Di sana Chunyewon pun dengan wajah mengerikan langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mematahkan satu kaki dan semua jari dari grup Hailmyong. Terlihat para anggota Hailmyong pun langsung ketakutan karena hal tersebut. Sedangkan itu anggota kelompok Baekgi merasa bersyukur karena mereka tidak diberlakukan seperti itu. Di sana terlihat Hailmyong terkapar di tanah. Anggota tubuhnya tidak mau bergerak dan matanya menjadi merah. Ia terlihat sangat kesal pada Chunyewon. Lalu tiba-tiba di belakang Chunyewon, Hailmyong berubah menjadi seekor monster yang haus akan darah dengan wajah penuh amarah. Haebong yang melihat hal tersebut langsung buru-buru memanggil tuanya karena takut ia akan diserang secara mendadak oleh Hailmyong. Sedangkan itu terlihat Hailmyong mengamuk seperti dikuasai oleh Musang ekor 9 dari anime sebelah. Chunyewon yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Lalu di hadapannya saat ini terlihat Hailmyong sambil melompat sudah bersiap untuk menyerang Chunyewon tepat di wajahnya itu. Dan tiba-tiba scenes pun berganti. Di sebuah tempat latihan, terlihat Chunyeo-chan dan para anak buahnya sedang berlatih. Di sana terlihat Chunyeo-chan bingung karena gerakan Seven Demon Sword miliknya dan para bawahannya tidak bersinergi satu sama lain. Di sana Chunyeo-chan sambil membaca buku bertanya pada bawahannya, apakah gerakan mereka sudah sempurna? Bawahan Chunyeo-chan di sana menjelaskan bahwa ia merasa ada gerakan yang sedikit kurang dari teknik Seven Demon Sword milik mereka. Tiba-tiba Chunyeo-chan terkejut karena ada seseorang yang memanggil dirinya. Di sana terlihat suatu grup dengan rombongannya bergerak ke arah Chunyeo-chan.
Para bawahannya terlihat sambil membopong beberapa orang. Di sana terlihat seseorang yang wajahnya dibungkus oleh kain hitam, hingga seluruh wajahnya tertutup sambil membopong seseorang. Ia ditanya oleh para anak buah Chun Yu-chan tentang identitasnya. Tiba-tiba orang itu pun menjawab, "Tuan muda, ini aku," ucapnya. Suara orang tersebut terdengar seperti Yumpa. Chun Yu-chan yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. Ia pun bertanya apa yang sedang terjadi dengan wajahnya dan siapa yang sedang ia bopong. Dan ternyata orang yang ia bopong ialah Ha Il-myung yang tubuhnya seperti sudah hancur dan matanya berwarna merah seperti kurang tidur. Lalu orang-orang di belakangnya pun melemparkan orang yang dibopongnya. Terlihat orang-orang tersebut adalah Goang Chul, Baeki, Heobong, dan para anggota Chun Ye-won yang lainnya. Lalu terlihat ada seorang lagi yang wajahnya ditutup oleh kain hitam. Chun Yu-chan langsung bertanya, apakah itu Chun Ye-won? Dan orang itu pun langsung menjawab bahwa itu memang Chun Ye-won. Di sana Chun Yu-chan pun bertanya bagaimana bisa Chun Ye-won bisa menjadi seperti itu. Orang berkain hitam itu menjelaskan bahwa hal itu adalah karena Ha Il-myung. Dia menjelaskan bahwa Ha Il-myung telah menggunakan teknik pembalik darah iblis. Setelah mendengar hal tersebut, Chun Yu-chan langsung terkejut. Karena di sana dijelaskan bahwa teknik ini adalah teknik yang sangat berbahaya dan terlarang di Demonic Cult sendiri. Di sana Chun Yu-chan berkata bahwa kerja Yumpa sangat bagus karena membuat Chun Ye-won dan anggotanya menjadi seperti itu. Lalu ia pun mengeluarkan ki di tangan kanannya dan langsung menebas nadi orang yang dianggapnya Chun Ye-won. Di sana terlihat Chun Yu-chan tertawa setelah melakukan hal tersebut. Ia berkata bahwa dirinya tidak seperti Chun Ye-won yang menghancurkan pusat tenaga orang lain. Para anggota Baekgi terlihat ketakutan. Mereka berpikir bahwa Chun Yu-chan sangatlah mengerikan karena ia tetap memotong urat nadi seseorang yang sudah pingsan. Lalu tiba-tiba Chun Yu-chan pun membuka topeng orang yang dibalut dengan kain itu. Ia langsung membukanya, tapi ia pun langsung terkejut karena hal tersebut. Karena di hadapannya saat ini bukanlah Chun Ye-won, melainkan Yumpa yang wajahnya sudah hancur karena serangan dari Chun Ye-won. Karena melihat hal tersebut, ia langsung terkejut dan langsung mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Tapi tanpa disangka, ternyata tiba-tiba orang yang wajahnya ditutupi oleh kain langsung menyerang ke arah Chun Yu-chan dengan cepat. Orang itu sudah bersiap dengan tinjunya ke arah Chun Yu-chan. Tinjunya pun mengenai wajah Chun Yu-chan dengan sangat kuat dan mendeplekan hidung Chun Yu-chan hingga terhajar. Hal ini pun menyebabkan Chun Yu-chan terpukul mundur cukup jauh ke belakang. Terlihat para kadet yang berada di sana langsung terkejut karena hal tersebut. Melihat hal tersebut, salah satu anak buah Chun Yu-chan langsung berteriak sambil mendatanginya dan berkata, "Yumpa, apa artinya ini?" Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba seseorang meninjunya dengan sangat kuat, hingga menyebabkan dirinya terpukul cukup jauh ke belakang. Dan orang yang memukul orang tersebut adalah Goang Chul yang ternyata dari tadi ia hanya pura-pura terluka saja. Di sana pun terlihat para anggota Chun Ye-won mulai terbangun satu persatu. Mereka berkata bahwa hal ini telah berjalan sesuai dengan rencana mereka. Bawahan Chun Yu-chan bingung karena bagaimana bisa grup 12 membawa mereka semua ke sini. Lalu tanpa disangka grup 12, mantan anggota Baekgi itu mengacungkan pedangnya ke arah Chun Yu-chan dan para bawahannya. Salah satu anak buah Chun Yu-chan terlihat kesal lalu berkata, "Yumpa, beraninya kau mengkhianati tuan muda kami. Dasar ular," ucapnya kesal. Lalu tiba-tiba orang yang wajahnya tertutup kain itu membuka kainnya. Ia berkata bahwa penutup kain ini sudah tidak berguna lagi. Para bawahan Chun Yu-chan langsung terlihat kesal dan bingung karena di hadapannya saat ini bukanlah Yumpa. Dan orang tersebut adalah sang pangeran ketujuh dari Sekte Iblis, Chun Ye-won. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard Part 13. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk jaga kesehatannya masing-masing ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share konten ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.